wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hamba-hamba Allah yang sangat dicintai, yang sangat dimuliakan, yang mana kita saat ini sama-sama memakmurkan masjid yang baru kita bangun, Masjid Al-Kamil, sebagai perwujudan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari akhirat, dan sebagai perwujudan rasa takut kita oleh Allah dan perwujudan ketaatan kita kepada Allah dalam melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, dan juga dengan amalan ini kita berharap masuk kepada kelompok yang mendapatkan petunjuk Allah. Alhamdulillah, kumpulan kita ini adalah kumpulan yang perdana di dalam mewujudkan apa yang barusan Abu Ya katakan, dan alhamdulillah juga dipimpin oleh Bapak Bupati Kabupaten Sumedang dan juga Bapak Wakil dan juga Bapak Sekda dan seluruh keluarga besar pemerintahan Kabupaten Sumedang yang Al-Fakir cintai dan yang Al-Fakir muliakan. Sedikit Al-Fakir mau menyampaikan hal yang sangat penting di dalam hidup kita sebagai muslim, sebagai mukmin, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengikat hambanya dengan ikatan, satu ikatan yang khusus mengikat antara hambanya dengannya. 2, mengikat kita semuanya dengan ikatan melalui beberapa ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi ini, yang semua ikatan-ikatan ini mengikat kita dengan Allah, supaya hamba-hambanya terjaga, supaya hamba-hambanya tetap ada di atas rel yang Allah ridhai, supaya hamba-hambanya tetap berada di dalam nuansa hidayah dan taufik dari Allah, supaya hamba-hambanya tetap ada di wilayah kasih sayangnya, di wilayah ampunannya, di wilayah barokahnya, di wilayah keridhoannya, dan berada di dalam jaminan-jaminannya, dalam penjagaannya di dunia, di kubur, dan di akhirat.
Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengikat kita dengan rabithah. yakni rabithah itu ikatan. Satu, ikatan kita khusus dengan Allah. Dengan apa? Yaitu dengan salat dan dengan zikir kepada Allah. Dengan munajat-munajat dan doa-doa kepada Allah. Maka dengan salat, dengan zikir, dengan munajat-munajat kepada Allah, hati kita akan selalu terikat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Di mana jika hati hamba sudah terikat dengan Allah, dimanapun dan kapanpun dia pasti berada dalam jaminan Allah dan penjagaan Allah. Dia pasti berada dalam kasih sayangnya Allah dan ridhanya Allah. Dia pasti berada dalam petunjuk Allah dan pertolongan Allah. Dia pasti berada dalam keberkahan dan anugerah-anugerah Allah. Lalu yang kedua, Allah mengikat kita dengan ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi. Yang pertama, Allah wujudkan di muka bumi, ikatan itu adalah Al-Quran. Selama hambanya membaca Al-Quran, maka hatinya pasti terikat dengan Allah. Disinilah perlunya kita mendawamkan membaca Al-Quran, walaupun satu hari satu juz. Satu hari satu juz kan tidak lama. Kalau kita bagi, kan? Kita bagi saja. Pagi, umpamanya setiap habis sholat berapa ayat, kan satu juz itu tidak banyak. Tuh. 5 waktu kalau sebelum sholat berapa ayat, setelah sholat berapa ayat. Makanya perlunya masjid-masjid kita itu ya selalu dihadirkan Quran yang bagus, yang jelas tulisannya, kan? Di sini ditaruh umpamanya Al-Quran, biar sebelum waktunya sholat semuanya sudah baca Quran. Setiap waktu sholat di sini, di rumah kita, musola kita selalu sedia Quran supaya kita tidak ada istilah, aduh saya ketinggalan. Atau yang lebih praktis lagi di HP kita. Siap Al-Quran. Itu bisa dibaca dalam mobil, di kendaraan dan sebagainya, kita bisa baca. One day, one juz. Ingat, selama hamba Allah ada ikatan dengan Al-Quran, pasti dia akan terikat dengan Allah. Hidupnya akan barokah, kerjanya akan barokah, selalu akan mendapatkan pertolongan Allah, selalu akan mendapatkan bimbingan Allah. Silahkan dirasakan oleh kita. Mulailah kita dengan dawam membaca Al-Quran. Pasti kita akan merasakan hal yang lain dalam hidup ini, kenikmatan yang belum kita rasakan sebelumnya. Satu. Yang kedua, ikatan kita dengan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah hadirkan di muka bumi. Dengan cara apa? Dengan cara kita selalu membaca salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan rasakan. Ketika kita mendawamkan membaca salawat, menghadirkan Rasul di hadapan kita, kekasih Allah dan kekasih kita, dan suri teladan yang sempurna bagi kita, kita akan merasakan kenikmatan, keindahan dalam hidup ini, subhanallah, yang belum kita rasakan sebelumnya. Hati kita akan terikat dengan Allah, dan hati kita akan selalu terikat dengan Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Lalu dengan apa? Dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Satu demi satu dalam hidup kita. Apa sih sunnah Nabi itu? Nah, lakukan oleh kita sedikit demi sedikit. Maka hati kita akan ada keterikatan yang kuat dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah madad. Apa madad? Madad itu pertolongan Allah itu bertambah. Satu dari jalur hakikat dari Allah, dua dari jalur wasilah yaitu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau, perhatian beliau, kasih sayang beliau, barokah beliau, cahaya beliau, asrar beliau. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang Allah wujudkan di muka bumi ini, Allah hadirkan ulama-ulama Allah. Ikatlah hati kita dengan ulama. Ketika hati kita terikat dengan ulama Allah, maka kita akan terikat dengan Allah. Kita akan terikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin mencari ilmu daripada ulama. Hadir dalam kumpulan-kumpulan, halaqah-halaqah majelis ilmunya ulama. Berapa tuh? 3. Yang keempat, ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi bagi hambanya. Allah ikat dengan pemerintah yang soleh. Di negara mana saja, di daerah mana saja, ketika di sana muncul pemerintah yang soleh, maka ketika rakyat berhubungan berkaitan dengan pemerintah yang soleh, maka rakyat ini pasti akan terikat dengan Allah. Salah satu contoh, alhamdulillah, mohon maaf sekali ya, Buya bukan apa namanya bukan ujub, bukan, tapi sangat bersyukur secara pribadi Buya dan juga masyarakat Sumedang, jamaah-jamaah Buya di Sumedang dan para ulama-ulama di Sumedang, dengan apa? Dengan hadirnya pemerintah Sumedang yang soleh. Ini suatu hal karunia yang subhanallah. Buya syukuri kepada Allah, karena ini adalah satu ikatan yang Allah wujudkan di muka bumi, di mana selama ada pemerintah yang soleh, pasti rakyatnya, mau tidak mau rakyatnya akan terbawa soleh rakyatnya. Subhanallah. Kita contohnya wujudnya masjid ini, ya kan? Masya Allah, kegiatan kita sekarang ini, lalu kegiatan maghrib mengaji dan sebagainya, akhirnya kita terikat dengan Allah karena kesolehan pemerintah. Coba kalau pemerintahnya tidak soleh, mana mungkin mau membawa rakyatnya kepada Allah untuk mendekat Allah? Tidak mungkin. Ini yang Buya syukuri. Itu yang keempat. Yang kelima adalah hadirnya keluarga yang soleh. Disinilah Rasulullah SAW dalam banyak hadis memerintahkan kalau memilih calon suami, calon istri itu, fadfar bidzatid din, orang yang soleh, kan? Orang yang memiliki agama, dalam arti dia yang melaksanakan agama dengan baik. Karena keluarga yang soleh, suami yang soleh, istri yang soleha, pasti akan mengikat kita dengan Allah. Dia akan mengingatkan, dia akan menasehati, dia akan membimbing dan sebagainya. Akhirnya keluarganya tidak keluar daripada jalur yang Allah ridhai. Lalu yang keenam, Allah mewujudkan di muka bumi ikatan itu adalah sahabat yang soleh. Makanya dalam banyak riwayat hadis
harus bersahabat dengan orang soleh, jangan bersahabat dengan orang yang tidak soleh. Banyak riwayat hadis. Karena sahabat yang soleh akan mengikat kita kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, membimbing kita, membentengi kita. Ini yang keberapa? Yang keenam. Sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh, Allah wujudkan di muka bumi ini rabithah, ikatan yang kuat adalah masjid. Masjid ini mengikat kita semuanya dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Selama hamba-hamba Allah mau memakmurkan masjid, sholatnya di masjid, rajin i'tikaf di masjid, rajin baca Quran di masjid, maka hatinya pasti akan terikat dengan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka pasti akan ada dalam jaminan Allah Jalla Jalaluhu wahda. Maka kita bersyukur dengan hadirnya masjid di tengah-tengah kita semuanya. Karena ini tempat akan mengikat kita dengan Allah. Artinya tempat semacam ini akan memasukkan kita kepada wilayah rahmatnya Allah, wilayah barakah Allah, ridhonya Allah, pertolongan Allah, petunjuk Allah. Bahkan kalau kita lihat kejadian-kejadian di muka bumi, di banyak kejadian-kejadian, ya, kita melihat pertolongan Allah nyata bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah, waktu kejadian tsunami, Buya sendiri yang datang ke sana langsung. Lumayan di sana, agak lama juga, mengangkat mayat dan sebagainya, menyaksikan keajaiban-keajaiban yang di sana. Buya menyaksikan, subhanallah, gedung-gedung pencakar langit semuanya sirna, rata, masya Allah, bahkan menjadi laut karena airnya naik. Tapi masjid-masjid dan orang yang berlindung di masjid, padahal masjidnya di pinggir laut, mereka berkata, ini orang yang masya Allah yang mengalaminya, cerita kepada Buya, itu begitu kami ada di dalam masjid, kami tidak tahu air itu ternyata melebihi tingginya masjid. Tapi di dalam masjid hanya sebetis. Air masuk masjid tapi hanya sebetis. Tidak mengira bahwa air itu malah tingginya di atas tingginya masjid. Sudah reda, begitu sudah reda baru semua keluar, kaget semuanya. Kenapa? Sudah rata semuanya. Allah. Dan ini banyak kejadian-kejadian, termasuk yang dekat kita di Sumedang, ya kan? Masya Allah, Allah selamatkan masjid. Andai kata berlindung ke masjid, andai kata memakmurkan masjid, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, jika bala diturunkan dari langit, maka bala tersebut akan dibantingkan oleh Allah dari dua tempat. Satu dari masjid, kedua dari majelis ilmu. Artinya selama kita duduk di masjid, kita aman. Selama kita duduk di majelis ilmu, kita aman. Benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka disinilah, ya, kita semua saat ini bersama-sama mensyukuri nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan kita bersama-sama berdoa sekarang ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan kepada semua muslimin muslimat, mukminin mukminat untuk bisa memakmurkan masjid. Dan juga kita juga berdoa siapapun yang ikut andil di dalam pembangunan masjid ini, termasuk di dalam membuat program-program ibadah di masjid ini, baik pemerintahannya maupun rakyatnya. Karena tempat ini, ya, di sini ada uang-uang masyarakat tentunya. Ya, kita berdoa semuanya semoga mendapatkan aliran pahala yang tiada hentinya, seperti yang kita yakini, karena ini merupakan sedekahtin jariyah. Ya, ini sedekah
jariyah. Inilah yang bisa Buya sampaikan, dan Buya akhiri majelis yang mulia ini dengan doa bersama. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyah wa tubaih bi ihsan ila yaumiddin, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'alna wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat mimman ya'muru masajidak wa mimman amana bik wa mimman amana bil yaumil akhir wa mimman aqama as-salah wa mimman ata az-zakah wa mimman lam yakhsha illa Allah. Waj'alna wa iyyahum minal muhtadin mimman qulta fi haqqihim fa'asa ay yakunu minal muhtadin. Allahumma hdina fiman hadait wa 'afina fiman 'afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait. Allahumma altuf bina wa bihim lutfan syamilan kamilan zahiran wa khafiyan taqarru bihil ain wa yujla bihir rain wa yuqda bihid dain wa tuslahu bihil umur wa tukfa bihis syurur wa nakunu bihi minal muqarrabin wa nurzaqu bihi kamalal yaqin bijahi sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna minal uqul awfaraha wa minal adhan asfaha wa minal amal azkaha wa minal akhlaq adyabaha wa minal arzaq adzalaha wa minal afiyah akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirah na'imaha bihaqqi sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa maqama. Allahumma ja'al هذا البيت بيتك يا الله محبة رحماتك ومنزل بركاتك ومستقر عفوك ورضوانك وهدايتك وتوفيقك واجعل صدقة جارية muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat waj'alhu markaban ala siratikal mustaqim fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Rabbighfirli, amin. Sekian yang bisa Buya sampaikan. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.